Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. Let's go to China. Kita ke Beijing. Tapi sekarang saya bukan berada di Soekarno-Hatta, bukan berada di Indonesia. Saya berada di Korea, baru menghadiri sebuah acara. Nggak pakai pulang ke Indonesia, kita langsung lanjut ke Beijing. Let's go. Oke, sekarang saya sudah sampai di tengah kota Beijing. Jadi saya ke Tiongkok kali ini diundang oleh BAIC, BAIC. Merek mobil yang mungkin baru di Indonesia, tapi sudah sangat terkenal di negara asalnya di Cina. Dan sekarang mereka siap untuk goes global, untuk merangsek ke pasar di luar Cina. Dan kami diundang ke sini untuk melihat inovasi teknologi apa saja yang mereka punya, teknologi terbaru mereka, strategi ke depannya, kemudian juga datang ke markas besarnya dan juga melakukan test drive ke produk-produk dari BAIC ini. Dan pasti banyak sekali pertanyaan dari saya atau Anda karena saya juga masih sangat sedikit tahu tentang merek ini. Jadi kita lihat sehebat apa BAIC. Nah, kita room tour sebentar. Kamarnya unik ya, bentuknya kayak melingkar-melingkar gitu semuanya. Keren, tapi di sini buat tempat wardrobe. Kamar mandinya langsung, jadi kamar mandinya bathtubnya di sini. Habis itu di situ showernya. Di situ WC-nya ada 3 ruangan. Lucu. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Hari ini belum ada kegiatan apa-apa. Oke, itu dia welcome dinner kemarin dan makanannya, dan ada beberapa negara yang kesini ya, dari Timur Tengah, Indonesia gitu. Terus sekarang kita akan jalan ke markasnya, markas yang baik. BAIC. Nih. Bukan yang ini bisnya. Bukan yang ini. Ini nih. Kita sampai di markasnya BAIC dan ternyata banyak sekali produk-produk mobil mereka, dari mulai yang off-roadernya ada BJ30, ada BJ40, sampai ada yang high-end EV-nya itu mereka kasih merek itu Arcfox. Serta ada mobil juga yang kerjasama dengan pabrikan lain. Ini lihat E-Class L, jadi E-Class yang long wheelbase.
Dan ini Hyundai Sonata yang kerjasama dengan Baik, namanya Beijing Hyundai Sonata 11th Generation, generasi ke-11. Jadi Baik itu singkatan sebenarnya pertamanya itu namanya BAW, Beijing Auto Works. Mirip-mirip BMW sebenarnya, cuman ini versi Beijingnya gitu. Kalau BMW kan Bavarian Motor Works lah gitu ya kira-kira. Ini Beijing Auto Works. Dan mereka ternyata sudah ada dari tahun 1958 dan sudah bekerja sama dengan sejumlah pabrikan-pabrikan mobil seperti itu Mercedes-Benz, Hyundai, dulu juga pernah sama Saab. Nah, sekarang mereka memproduksi mobil sendiri dan bentuknya keren-keren. Kita akan fokus yang cocok untuk Indonesia, itu udah ada BJ40. Nah, cuman BJ40 yang di sini ini adalah yang all new, yang generasi terbaru. Kemudian ada BJ30 ini yang nanti malam mau di launching secara resmi, ini BJ30. Dan ada BJ60. Nah, kalau misalnya bingung 60, 40, 30, oke, itu menyatakan ukurannya ya. Jadi makin gede itu ukurannya makin besar. Nah, kalau yang depannya genap 60, 40 itu yang rugged off-roader. Jadi benar-benar yang pure off-roader, bisa ke segala medan dengan mudah. Sedangkan kalau yang nomor ganjil seperti BJ30 gitu ya, yang depannya ganjil, itu lebih ke urban off-roader. Sekarang kita lihat yuk desain eksterior dan interiornya dari mobil-mobil mereka. Keren-keren ya, nggak sabar mau test drive rasanya. Dan nanti di hari ketiga perjalanan ini kita akan ada test drive produk-produk terbaru Baik, termasuk off-road juga katanya. Oke, saya baru dari desain studionya Baik. Nggak boleh bawa kamera, jadi nggak bisa direkam, tapi mereka menampilkan beberapa produk masa depan. Dan menarik bentuknya, nggak sabar menunggu mobil itu mungkin hadir 5-10 tahun ke depan. Jadi mereka desain studionya juga benar-benar serius bikinnya. Ada satu gedung sendiri buat desain studio. Nah, ini Baik BJ30 ini sangat menarik. Dia ada dua jenis penggerak ya. Dia ada 1500 cc turbo dengan tenaga sekitar 170-an HP. Tapi yang di sebelah saya ini yang hybrid 1500 cc turbo hybrid. Tenaganya hampir 400 HP dengan torsi 685 Nm, 0 sampai 100 km per jam dalam 6 detikan. Belum tahu mana yang akan dimasukkan ke Indonesia. Mungkin yang dimasukkan ke Indonesia mungkin 1500 turbo, tapi ini bentuknya menarik sekali dan ini akan jadi entry levelnya dari Baik BJ30. Ini generasi keduanya. Dalamnya seperti Anda bisa lihat sudah full digital, format normal mobil modern sekarang ya. Jadi ada instrumen digital dan ada multimedianya juga yang udah full digital, dan banyak detail-detail yang menarik desainnya. Ini dia punya ininya transmisinya dia model seperti ini, dan ini mungkin untuk mengatur yang ada di layar entertainmentnya. Setirnya simple ya, setirnya flat bottom, dan dia itu instrumennya. Dan kalau kita duduk di belakang, lega, dia seperti EV ya. Walaupun dia bukan full EV, tapi Anda bisa lihat dia rata
rata bawahnya, joknya empuk, legroomnya gede, headroomnya juga gede, walaupun mobil yang di sini itu pakai panoramic roof. Simple belakangnya. Nah, ini akan jadi mobil yang paling terjangkaunya dari Bike. Bahkan mungkin harganya itu akan di bawah BJ40 yang sudah dijual di Indonesia seharga 800 sampai 850. Ini akan lebih murah lagi, tapi lega, dalamnya lega. Baru pada gede ini cukup loh. Nah, kemudian yang akan dimasukkan ke Indonesia juga kemungkinan besar sebagai flagshipnya adalah Beijing BJ60. Ini dia mesin walaupun besar ya. Ini kelas-kelasnya tank, mungkin kelas-kelasnya Land Cruiser. Mesinnya hanya 2000 cc turbo, tapi tenaganya di atas 250 HP, torsinya 406 Nm, top speed 180 km per jam, dan karena dia sebuah BJ dengan seri genap 60, artinya dia diciptakan untuk yang rugged off-roader, yang bisa off-road ke segala medan. Sekarang kita lihat dalamnya. Wah, dalamnya modern juga ya, banyak tombol-tombol. Ya, ini normal digital. Tapi tombol-tombol fisiknya masih banyak. Khas rugged off-roader. Di sini ada mode off-roadnya. Kemudian dia juga ada differential locknya. Dan posisi nyetirnya tuh tinggi gitu ya, tinggi. Dengan material-material ini material empuk semua. Materialnya bagus banget. Dan dengar-dengar katanya kalau BJ60 masuk ke Indonesia, mungkin harganya 1 miliar lebih dikit lah. Jadi setara dengan kompetitornya dari Tiongkok, dan hanya setengah kompetitornya dari Jepang mungkin harganya. Tapi sayangnya dia tidak 3 row, jadi dia hanya 2 row, tapi bagasinya jadi besar sekali di belakangnya. Nah, kita coba naik belakangnya. Ya, lega ya. Nah, ini dia tuh bagasinya gede banget di belakang. Jujur, duduk belakangnya itu lebih enak yang BJ30. Tapi ya ini lebih lega, cuman posisi duduknya agak sedikit lebih kaku. Mungkin khasnya ya, memang khasnya SUV leather frame di kelas ini. Tapi nyaman, tapi nggak senyaman BJ30. Ini lega aja dan rasanya tuh gagah gitu, karena posisi duduknya tuh tinggi. Makan dulu. Makan udah selesai dan saya ketemu ini supercarnya Arcfox, tapi ini masih prototype ya. Tapi lihat bentuknya supercar banget. Dalamnya, pintunya lihat ngebuka seperti ini, dan seperti ini dalamnya. Sepertinya ini all electric ya. Tadi saya udah nyoba masuk ke dalam. Posisi nyetirnya oke, tapi nggak seperti supercar yang proper dari Italia gitu ya. Mungkin juga karena ini masih prototype. Tapi mereka kelihatan punya ambisi juga untuk bikin supercar seperti ini. Dan bentuknya oke loh. Nah, kalau yang ini adalah Bike BJ80. Dan yang menarik, bukan hanya bentuknya yang seperti ini, tapi suara buka tutup pintunya mirip. Nah, ini Om Mobi mau jawab. Mungkin sah-sah aja ya, karena Bike ini punya saham hampir 10% di Mercedes-Benz. Iya. Pas dulu. Coba dengar suara nutupnya. Kurang rapet. Berat-beratnya juga sama. Mirip banget. Buka lagi Om. Dan ini Dia ini di atas lagi. Di mobil Jerman yang satu itu, Di mana satu itu? kita juga selalu nggak rapet dulu nutupnya. Nggak rapet dulu, tapi Setelah 2 kali. percobaan kedua atau ketiga baru rapet. Posisi Ini nyetir gimana? Posisi nyetir oke. Oke. Oke kok. Koplingnya berat banget. Oh, manual ya? Manual transmission, 6 speed.
berat banget ya. Terus ada lock-in di differential lock kali. Ya, jadi Coba Omobi juga ikut diundang ke sini beserta sejumlah media-media lainnya. Masuk, mau nyoba central lock. Tar. Wah, tinggi banget ya. Tinggi, lebih tinggi daripada yang itu. Oke. Ya, kunci ya. Oke. Ya. Nggak ada listrik kan, jadi Nggak pakai aki dia, nggak diakiin kali ya. enggak, sengaja. jadi cekrek-cekreknya nggak kedengeran. Tapi kalau belakangnya Sama belakangnya Iya. juga tuh. Nih interior begini nih. Di model duduk belakangnya enak loh nih, paha tersangga dengan baik. tinggi soalnya. Mengingat yang Jerman itu sangat mahal ya. Kayaknya seru juga kalau yang ini dimasukin ke Indonesia Memang ya. iya betul. Oke, jadi tadi itu sambutan dari big bossnya baik ya, dan luar biasa mereka udah siap ekspansi untuk ke pasar global, dan R&D center mereka, design center mereka itu juga akan dikembangkan. Nah, besok mereka akan kasih kesempatan kita untuk test drive. Tapi sekarang kita mau bikin grup foto dulu. Nah, di rombongan Indonesia juga ada Audi, ada JJ. Kemarin di Korea ketemu sama istrinya, sekarang di sini ketemu sama suaminya. Gantian. Ada Opot, halo, sama ada Om Fedi. Mr. Master Fedi. Jangan tertipu tampangnya yang awet muda ya. Wait, mantap. Nah, ini sasis dari Baik yang menggunakan leather frame, ini kemungkinan dari Baik BJ60 ya, yang besar itu. Kokoh banget, lihat as koppelnya sebesar itu. Nah, terus mereka juga di kantor pusatnya ini memamerkan mesin-mesin yang mereka buat. Jadi sebelumnya mesin itu alih teknologi dari Hyundai, dari Mercedes-Benz gitu ya. Terus sekarang mereka sudah bisa membuat mesin sendiri. Hybrid mereka sangat bertenaga, klaimnya, yang besok kita coba. Kemudian ini ada mesin internal combustion tapi berbahan bakar hidrogen, carbon neutral engine, hidrogen. Nah, ini mesin range extender untuk unit hybrid mereka. Dan ini mesin 2000 cc internal combustionnya. Jadi nggak sabar pengen test drive. Oke, acara di markasnya Baik ini selesai. Sekarang kita jalan ke acara selanjutnya. Oke, ternyata perjalanan hari ini udah selesai. Kita balik ke hotel. Nah, besok rangkaian acaranya masih akan berlanjut, dan kita lihat kita kemana. Hari ketiga kita diajak ke Blue Park Building untuk berkenalan dengan Arcfox. Arcfox ini adalah sub-brand dari Baik yang khusus memproduksi mobil listrik high-end. Nah, ini top of the line-nya, Arcfox Alpha S High. High itu HI, konon adalah Huawei Insight. Jadi ada teknologi autonomous dari Huawei. Lihat ini. Dan ini tenaganya 643 HP, torsinya 655 Nm, 0-100 3,5 detik, range-nya bisa 500 km. Dalamnya, wah, mewah dan simple. Nah, seperti ini bagian belakangnya. Nah, selain top of the line-nya, ini juga ada model-model lainnya, tapi semua modelnya memang high-end. Yang ini adalah Arcfox Alpha S, tapi yang bukan yang high ya, bukan yang Huawei Insight.
Ada Arcfox Alpha T. Ini lucu nih. Arcfox Kaola, bukan koala, Kaola. Yang ini dia bisa range-nya itu sampai 500 km juga. Tenaganya itu 120 kW. Artinya mungkin sekitar 160-an horsepower ya. Dalamnya lucu banget. Ini ada mobil dedicated buat ibu-ibu baru saja melahirkan punya anak. Nah ini Tapi kalau dari jauh nih child seat friendly banget ini mobil. tayang ini banget. Duduk sini om. Tayang Om mobil kan udah tua tapi kelakuan kayak bayi. Duduk sini. kelakuan kayak bayi. Arcfox Alpha T5. medium size Alpha T5 medium. Ini Arcfox Alpha S5. Nah cuman produk-produk Arcfox ini belum mau dimasukkan ke Indonesia. Tapi bisa aja ke depannya dimasukkan karena dia adalah sub brand dari Bike dan kita tahu Bike sudah masuk ke Indonesia. Tinggal menunggu waktu aja sampai EV mewah ini masuk ke negara kita. Nah, ini yang saya temuin kemarin. Ini adalah Arcfox GT Supercar full electric. Tenaganya 1020 HP. 0-100 2,5 detik. Dan dia ada versi balapnya Arcfox GT-R yang tenaganya bahkan mencapai 1600 HP. Kalau ini yang versi apa nih ya? Tahu dari mana sih? Nggak ada tulisannya. Ini yang versi balapnya. Oh, ini yang 1600 HP artinya. Kita bisa lihat bannya itu track spec, kemudian dia ada wing yang besar di belakang. Ini panas nih kalau panas bukanya. Nah, ini dia juga nggak ada jendela. Jadi kalau pembalap itu jendelanya ini om. Kalau mau bayar tol gimana? Pakai tol. Ya bisa kan, cuman kan di track nggak ada pintu tol. Oh iya. Carbon fiber. Cuman ini masih prototype ya. Untuk Kaola dan ibu Masih prototype, jadi kayaknya ini belum dijual ke umum. Ini bikin yang track spec-nya serius, bahkan sampai single bolt ya ininya, bannya. copot kan rusakin. Copot apanya? Nggak ada. Itu longgar-longgar gitu loh. Lah ya emang itu. Tuh kan, udah deh. Oh, dia cuman ini nih dalamnya nih. Tuh, saat bener-bener single bolt banget. Nggak dirusakin. Emang begitu. Unik banget single boltnya ya. Kita lihat dalamnya. Oh, nggak bisa dibuka karena ini prototype. Itu kacanya gelap gitu. Kacanya bisa disuat. Belakangnya dong. Nama resminya Arcfox GT Race Edition. Nah, ini buat dongkraknya. Jadi kalau kita kasih udara bertekanan di sini, mobilnya langsung naik. Artinya mobil ini sudah pakai built-in air jack. Dan kalau dilihat dalamnya juga panel-panelnya itu sudah panel-panel balap. Jadi ini kayak bener-bener buat balap bener. Di sini ada fasilitas rahasia di belakang nih. Kita baru masuk ke dalamnya, cuman nggak boleh ngambil gambar. Itu adalah R&D centernya untuk Arcfox. Kemudian Bike, bahkan Mercedes-Benz juga mengetes baterai mereka di sana. Tapi R&D khusus untuk yang EV. Pengetesan baterai, panas, dingin, getaran. Jadi kelembapan. untuk baterainya aja ada kali lebih dari 20 laboratorium di dalam. Itu dari mulai laboratorium tentang ketahanan terhadap suhu, ketahanan terhadap kelembapan, getaran. Kemudian di charge dihabisin buat tahu ininya apa umur baterainya. Iya. Terus abis itu ada tes tabraknya buat baterainya. Iya, dan karyawannya itu sebagian kayaknya disuruh keluar karena kita masuk. Jadi rahasia kita sekali. masuk tuh Muka-muka karyawan aja kita nggak lihat, iya. Dan itu benar-benar sampai Mercy juga melakukan tes tabrak baterainya di situ. Iya. Untuk Mercy EQV. EQV. EV. Iya. Wow. Nah, jadi serius banget mereka karena mereka bukan pakai baterai dari orang lain, mereka pakai ini kan. Mereka bikin baterai sendiri kan. Jadi mereka riset sendiri tuh. Iya. Nah, sekarang kita diajak juga ke superchargernya mereka.
Jadi mobil-mobil Arcfox itu arsitekturnya 800 volt dan dia bisa di charge dengan sangat tinggi. Dayanya ini sampai 480 kilowatt, sangat cepat. Jadi kalau full charge, maksudnya bukan full charge, full speed, mobil ini 10 menit aja dicolok sudah bisa nambah range-nya sampai 280 km. Coba pertanyaannya, colokannya apa yo? Pasti bukan CCS. Bukan CCS, ini GBT nih kayaknya. Kunci. GBT. Iya. Belum Ya. nancep. Miring. Jadi colokannya sayangnya bukan CCS GBT. tapi GBT. Di sini hampir semuanya GBT kayaknya. Iya, CCS tuh Indonesia dan Eropa ya. Iya. 480 kW 10 Kenceng menit 280 km. Wow. Dan yang menarik, mereka juga sudah memakai teknologi wireless charger untuk mobil. Jadi mobil tinggal parkir di atas box ini aja. Dia akan langsung bisa ngecharge dengan kekuatan 7 kW. Artinya seperti charger di rumah. Tapi nggak perlu nyolokin apa-apa. Parkir aja di atas box ini. Itu enak banget kita taruh di rumah. Jadi kita nggak usah nyolok-nyolok, benar-benar tinggal parkir aja. Luar biasa juga ya melihat kemajuan teknologi mereka terutama di EV. Saya hanya berharap bisa dimasukkan ke pasar Indonesia supaya konsumen kita makin punya banyak pilihan, model, dan teknologi. Arcfox luar biasa. Kita lanjut sekarang. Sekarang kita udah balik ke hotel dulu. Hari ini udah selesai. Besok acara yang menarik karena kita akan langsung test drive mobil baik yang akan masuk ke Indonesia. Kita langsung ke acaranya. Hari keempat, sekarang saatnya test drive. Oke, barusan diajak keliling ke pabriknya. Jadi pabriknya gede ya Om ya? Gede, berhektar-hektar. Ada fasilitas itu 4 hektar, ini 5 hektar. Ada ratusan robot juga dan mulai dari stamping mereka buat sendiri, semuanya mereka buat sendiri di iyalah, sini. ini kan punya Kecuali alat-alatnya beberapa dari Jerman. Germany. Jadi biasanya kalau kita lihat di Indonesia assembling plant itu nggak ada stamping. Iya. Assembling tuh masang pintu, masang ini body. Kalau ini nggak, ini full stamping. Marriage-nya juga di sini dari chassis ke body. Ini kayaknya produksi untuk off-road vehicle mereka ya. Ya namanya ini pabrik off-road Enggak, vehicle. Maksudnya yang Ini pure off-road. pabrik. Tadi kita lihat tuh cuman ada BJ 40, 60 sama 80 di Iya, sini ya. iya. 30 nggak deh? 30 kita nggak lihat tadi di sini. Oh mungkin nggak termasuk yang off-road. Nggak tahu. Monokok yang 30. Oh, di sini leather Di frame sini leather semua. frame. Iya. Iya. Tapi gede, fasilitasnya bersih banget. Besar sekali. Dingin lagi. Nggak dingin karena di luar lagi dingin. Iya. juga. Nah, ini market pabriknya ya. Jadi luasnya sekitar 14 hektar, nggak terlalu besar. Tapi 24 hektar. 24 ya? Bukan 140.000 meter persegi. Oh, 240. 24 hektar. Ya nggak terlalu gede-gede amat, tapi dia ada test track dan dia mampu memproduksi 100.000 mobil SUV off-road mereka per tahun. Sekarang kita diajak buat test drive mobil-mobil dari Bike. Dan ini ada fasilitas sendiri terpisah dari pabriknya. Besar sekali. Yuk kita coba. Oke, kita sekarang akan mulai test drive. Kalau Anda notice sekarang saya ganti baju karena ada dua alasan. Pertama, ini untuk melanjutkan syuting Auto Driver yang kemarin pakai baju ini. Sekarang sesi test drive-nya jadi continuity kalau kata anak-anak ini ya, apa yang bikin video gitu. Terus kedua, ini ada kantongnya. Jadi saya bisa meletakkan handphone untuk backup suara. Jadi kalau suara dari kameranya gagal, dari sini tetap ada. Sekarang kita akan mencoba BJ30E. Ini yang E ya? Oh iya, dia plug-in hybrid. Dia apa? Dia hybrid. Jadi ini masih pakai baterai aja. Oke, sekarang kita coba Dit BJ30E. Ini masih setir kiri ya. Dan dia baru banget launching, mungkin masuk ke Indonesia di tahun 2025. Posisi nyetirnya enak loh. Posisi nyetirnya enak. Terus materialnya bagus. Dan ternyata yang kemarin belum Anda lihat tuh ininya kan apa? MID sama apa instrumen dan multimedianya itu nanti akan kita lihat setelah test drive ini. Nah sekarang kita mau coba akselerasinya.
Klaimnya mobil ini tenaganya di 400-an HP dengan torsi 685 Nm. Kita akan coba ngegas di sini dan di depan itu ngerem, jadi sekalian nyoba ABS-nya. Oke, kita bertiga sekarang. Oh, baterainya low nih. Jadi launch control nggak bisa. iya. Wah, tapi tetap ada spin. Kayak tenaganya sih nggak meledak-ledak ya, cuma ada terus. Nah, baru di atas tuh baru kerasa tenaganya. Jadi di putaran bawah mobil ini kalem. Mobil ini tuh nggak yang meledak-ledak tenaganya. Tapi semakin tinggi kecepatan baru dia makin kerasa tenaganya. Dan ada launch control, cuma tadi nggak bisa. Soalnya baterainya ini baterainya lagi sedikit apa? Tadi terasa ada ini mas, ada kan dibilang 2-speed transmission kan? Ada ngoper tadi. Iya. Ini transmisinya 2-speed loh. Nah, sekarang kita slalom. Kita slalom pakai mobil off-road. Oh, dia juga udah pakai ini ya. Cruise control yang adaptif. Nih, sambil nunggu mobil depan. Ini kita lihat. Tuh, cruise controlnya udah adaptif. Ini dia ada, memang kelihatan ada kerja sama Mercy ya, karena dia punya 9,98% sahamnya Mercy. Jadi cruise control mirip di Mercy, ini tuas-tuas juga mirip Mercy. Nah, ini instrumennya dan ini multimedia centernya. Dia kalau kita ganti mode berkendara dia ada animasinya. Kita ganti lagi ke sport. Oke, sekarang kita jalan. Wah, ada limbungnya. Tapi masih oke, masih mau belok. Ya, bukan mobil inilah. Bukan mobil buat slalom. Nah, sekarang kita disuruh nyoba ngegas, habis itu ngerem sambil belok. Nah, ini sih buat ngetes ABS dan kemampuan handlingnya ya. Spin lagi. Kita di sini. Oke lah, masih bisa ngindar kalau kecelakaan. Tapi unik sih ini bawa BJ30E ini karena dia transmisinya cuma 2 speed ya, jadi nggak kerasa ada perpindahan gigi, mungkin lebih mirip-mirip kayak CVT gitu kali ya rasanya ya. CVT 2 speed tapi. Jadi CVT 2 speed gitu. Nah, sekarang disuruh bikin high speed corner, suruh muter. Ya understeer lah ya, namanya juga SUV gede. Tapi oke lah. Dia empuk dan nggak rolling, tapi dia nggak sampai yang kayak mau kebalik gitu, enggak. Ya ini emang mobil buat off-road sih, bukan mobil buat slalom. Nextnya moga-moga kita punya kesempatan ngetes mobil ini di off-road, sesi off-road nanti. Kita coba mobil yang lainnya dulu. Sekarang kita coba BJ40 Plus. Ini yang dibilang bentuknya mirip Jeep Wrangler, tapi kalau dalamnya beda. Lebih mewah ini dalamnya. Full digital. Temenin nama Audi. Ayo, let's go. Nah, baik BJ40 ini dijual di Indonesia itu 800 sampai 850 juta rupiah. Yang mana itu value-nya sangat baik ya. Dia mesinnya 2000 cc turbo, tenaganya itu di atas 200 HP. Kalau nggak salah sekitar 220-an HP ya. Jadi mestinya cukup. Nah, ini pertama kalinya saya ngebawa baik BJ40 Plus ini. Perasaannya tuh tinggi. Kita tinggi di sini. Ya karena ini mobil off-road ya. Dan sekarang kita akan coba akselerasinya. Oke, 1, 2, 3. Cukup oke loh ini akselerasinya. Not bad loh ini. Dan ada terus tenaganya.
pengeremannya emang agak panjang ya. Kerasa banget ini adalah sebuah mobil yang berat gitu ya. Jadi sorry, itu dari instrukturnya. Jadi menukik mobilnya dan panjang, butuh waktunya, tapi ya oke, ABS-nya bekerja dengan baik. Nah, sekarang kita akan coba sesuatu yang benar-benar bukan bakat alami mobil ini, yaitu menikung, slalom. Kita akan lihat seperti apa rasanya. Oke, kita akan jalan. Oh, iya, dia ada sejumlah body roll ya. Ada sejumlah body roll. Dan daya cengkeram bannya juga nggak terlalu tinggi di aspal, tapi dia nggak sampai mengkhawatirkan seperti mau kebalik tuh nggak. Nah, sekarang akan kita coba yang lebih ekstrim lagi seperti tadi, ngegas kecepatan tinggi, habis itu ngerem di depan. Oke, kita lihat kemampuan beloknya gimana. Ya, butuh lebih panjang waktunya dibandingkan yang BJ30E. Ya, dengan ayunan bodi, kerasa banget kalau mobil ini memang bukan habitatnya di aspal. Kita definitely harus bawa mobil ini ke off-road. Nanti kita akan coba off-roadnya, tapi sekarang kita coba radius putarnya. Ya, seperti diduga ada understeer. Kita nggak bisa memaksakan. Miring mobilnya. Tapi karena grip bannya nggak terlalu mencengkeram ya, jadi nggak sampai ngangkat gitu bannya. Dia cuma geser aja mobilnya. Jadi kita bisa dengan mudah mengatasi hal tersebut. Tapi definitely bukan untuk bermanuver di aspal. Kita harus bawa mobil ini ke off-road. Nanti kita akan ada sesi off-roadnya. Sekarang coba kita lihat. Kalau ada kesempatan kita coba mobil yang lain deh. Ada yang lagi ngonten, diingetin suruh cepet-cepet. Supirnya mau duduk depan. Oh gitu. Nah, ini BJ30E yang tadi lagi dicoba sama Om Obi sama JJ. Udah nyoba? Belum nih, baru mau jalan. Baru mau jalan? Baru mau jalan. Nah, ini ada mobil yang menarik perhatian. Arcfox Koala. Bukan Koala, Kaola. Ini mobil 5-seater tapi panjang. Jadi legroomnya itu lega banget di dalamnya. Dan dia udah child seat friendly, dia captain seat juga. Jadi bukan 5-seater ini, 4-seater malah. Bentuknya futuristis banget. Seperti ini. Karena ini Arcfox jelas full elektrik. Penasaran pengen nyoba? Kita lihat dalamnya yuk. Ini setirnya nih panel sentuh semua. Ini instrumennya. Ini multimedia displaynya. Ini bahasa Tiongkok semua. Kayak gini ya bentuknya. Ini ada menu-menunya. Di sini juga ada tombol-tombol. Ada buat dot apa ini? Ini apa? Nggak ngerti sih buat apa ini. Ini buat wireless charging. Ada baby guarding. Oh, ini mobil memang benar-benar buat yang punya anak bayi ya. Jadi ini mobil yang diciptakan untuk pasangan muda yang punya bayi. Lihat ini. Ini ada child lock-nya, child lock kiri, child lock kanan, lucu banget. Oke, kita sekarang naik Arcfox Kaola ya. Sekarang kita jalan. Ini setirnya enteng banget loh. Setirnya enteng banget ya, karena ini pasti mobil buat di dalam kota ya, di city ya. Jadi benar-benar gampang. Posisi nyetirnya sebenarnya lumayan enak, tapi bisa lebih enak lagi kalau dia pakai teleskopik. Cuman ini nggak ada teleskopiknya. Kita langsung coba tarikannya. Go. Ya oke lah. Nggak yang langsung instan, tapi ada terus, makin lama makin kuat. Kita coba remnya.
dia butuh waktu agak panjang memang ngeremnya, mungkin karena daya cengkeram bannya itu bukan ban sport gitu ya. Tapi ini tapi dia cukup balance, karena pada saat pengereman itu setir tuh nggak ngebanting ke kanan maupun ke kiri. Nah, kalau misalnya Anda pengen ngajak bayi Anda slalom, kita bisa coba slalom di sini. Kita akan coba bagaimana rasanya slalom pakai mobil untuk bayi. Oh, ini lumayan sigap kok. Kita coba tekan lebih patah. Iya, lumayan. Kerasa enteng ini mobil. Nah, ini simulasi ngerem sambil belok lagi. Shop. Nice. Dia tetap bisa bermanuver dengan baik. Ini habis ngerasain yang BJ 30 sama 40, ini terasa lincah sekali mobil ini. Dan pasti nih radius puternya pasti kecil deh. Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat radius puternya. Kita coba misalnya kita ada putaran balik gitu ya. Kita putaran balik. Kecil banget. Ini kecil banget. Padahal panjang loh, mobilnya tuh nggak pendek, mobilnya tuh panjang. Kan kalau misalnya buru-buru, bayi Anda pengen buru-buru sampai rumah, bisa di high speed corner seperti ini. Ya, ada understeer. Tapi ya cukup stabil ini mobil. Nah, kalau kita cepat dia understeernya makin bertambah. Kalau kita tambah, kita harus ngurangin kecepatan. Nice kok, nice to drive. Bukan mobil sport, tapi minimal nice nih buat di dalam kota sih, enak banget nih. Ini kalau masuk Indonesia sih lucu juga nih, kalau misalnya harganya bisa dibikin wuling ini ya, misalnya wuling Cloud gitu ya. Kayaknya nice juga ini mobil. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Lucu ya, futuristis dan minimalis. Lucu nih kalau masuk Indonesia nih, beneran nih. Arcfox Kaola. Oke, kita cobain bagian belakangnya Kaola. Wah, malah belum pernah nyobain bagian belakangnya nih. Wah, lega banget. Jadi bayi, kok di sini jadi bayi lewat belakang. Harus keluar. Kaca semua Buka pintunya nggak bisa. Oh, jadi yang kiri pintu biasa. Mana kok nggak bisa? Oh, kena child lock. Bukain child locknya dong. Yang kiri. Oh, child lock kali tadi. Nah, tapi yang kanannya sliding. Di sininya ada tulisan Kaola, mobil lucu ya, kayak mobil buat anak kecil gitu. Gimana child locknya? Itu buat ganti popok kali ya? Iya benar. Popok makan. Ini kan game kemarin Ada gamenya ya? Ada game ya di brosur ya. Ntar ini kok lama banget. Dia belum ada SIM card kali ya. Bahasanya nggak Tadi ada game banyak banget. Ini lucu deh, kalau masuk Indonesia lucu nih mobil nih. Udah gitu futuristis banget lagi dalamnya tuh. Oh, lewat air nih kita. Oh iya, simulasi hujan. Oke, ini kita nyobain. Pantesan tadi mobil pada basah ya. Kita nyobain simulasi hujan. Wipernya yang ini auto. Iya. Mantapnya karena pakai kaca ya. Dengar suara hujan gini jadi ngantuk. Nah, ini di depan kita disuruh lewat air sekarang. Nggak terlalu dalam sih, tapi bisa kita pakai high speed lewatinnya. Wah, ngebut loh si Aris. Capek banget. Nah, sekarang kita akan coba BJ60 diesel. Ini mobil juga direncanakan masuk ke Indonesia. Belum tahu yang versi bensin atau diesel, tapi ini SUV salah satu yang terbesar dari Bike. Kita coba di medan yang agak kasar. Oke, sekarang saya udah di Bike BJ60. Ini segede Land Cruiser ya kira-kira, tapi dia 5-seater.
lega dan bangkunya empuk banget. Terus posisi nyetirnya enak dan bisa agak rendah gitu. Padahal ini kan SUV yang besar dan tinggi. Di depan udah ada jalanan gravel. Sekarang kita cobain ngelewatin gravel. Keripik sih lah ya kalau buat mobil ini. Orang ground clearance-nya tinggi. Tapi halus loh. Dan sekarang kita akan coba lewat speed bump kecil-kecil. Dia cukup empuk suspensinya. Belakang mungkin sedikit kaku karena kosong ya, tapi kalau diisi orang pasti empuknya enak, tapi dewasa bantingannya. Nah sekarang kita akan lewat polisi tidur. Empuk. Kita coba mobil depan lewat dulu biar kita bisa ngerasain yang belakangnya. Iya. Iya, dan getaran leather frame-nya tuh nggak terlalu kerasa gitu di mobil ini. Nyaman sini dan setirnya juga enteng. Nah, sekarang kita akan lewatin genangan air. Kita geber aja gimana, sekalian tahu tenaganya. Oke, kita akan gas. Torsinya terasa ini ya, terasa kuat. Banjir segini mah nggak ada masalah buat mobil ini. Asik nih, apalagi kalau ini kemungkinan nih harganya kalau dijual di Indonesia itu hanya satu kecil lah katanya. Kemungkinan 1 miliar kecil. Ini menarik sekali sih karena dalamnya mewah, nyetirnya juga nyaman. Nggak sabar rasanya pengen nyoba nyetir mobil ini dengan kecepatan yang lebih tinggi di jalan tol nanti di Indonesia. Oke, kita coba mobil lain. Aha. Sekarang kita coba yang BJ30E di off-road. Ikut om. Yuk. Oke, kita coba sekarang. AC-nya dingin kok, dingin banget. Dingin. Cuma kalau pas lagi manuver gitu suka ada kayak hilang. Ini kalau baterainya ada isinya, Responnya cepet ya. Tadi waktu yang di aspal itu kurang begitu respon tuh mobilnya karena baterainya habis. Oh, pantesan pelan. Iya. Nah, katanya di sini ada launch control om kalau misalnya ini. Oh ya? Kalau misalnya baterainya terisi tuh ada launch control. Ini plug-in hybrid ya? Kayaknya ya. Karena baterainya kayak gede gitu. Coba yuk kita coba launch controlnya yuk. Ya jangan di jalan berkerikil gini. Udah Kita pindah ke sport. Tadi rally, sekarang rally lagi. Aduh. Ya ada wheel spin. Aduh. Wah, lewat gravel. Malah dibelok-belokin. Enak loh nih bantingannya nih. Enak. Tapi BJ40 lebih enak. Bantingannya enak deh. Ya, BJ40 lebih ini. Coba yang agak kasar dikit, kencangkan dikit. Oh, kasihan. Iya, tapi BJ40 yang bisa tahan. Awas mobil, kasih dulu. Kenapa dia lewat duluan? Pasti nyaman nih om di jalan. Ini nyaman. Kalau ini jalanan pasti nyaman, positively. Yang BJ40 pasti lebih nyaman. BJ60. 40. Ini 40, ini 30. Ini 30. Ya, ini 30. Ini monokok ini bodinya. Ya. Alah, enak loh. lagi dari Ininya sini lagi deh. Aduh, basah. Ya. Apa dong dia? Siapa tuh yang kesiram? Gak tahu. Kesiram dia. Hah? Ini mobil emang urban off-roader ya, tapi kayaknya lebih cocok di jalan kasar deh daripada di jalan halus nih mobil ya. Iya. Tetap karakternya tuh lebih kuat lebih gitu ada off-roadnya. Tentu saja yang menarik dari BJ30E ini adalah harganya nanti. Karena diperkirakan harganya mungkin bisa ditekan di bawah 500 juta rupiah dan akan sangat worth it kalau bisa harganya segitu. Nah, ini ada satu lagi mobil ya. Ini all new BJ40. Jadi tapi dia dijual barengan sama BJ40 Plus yang tadi udah saya coba. Nah, ini karena kita waktunya udah habis, saya nggak sempet nyoba mobil ini. Tapi Om Mobi tadi udah nyoba. Gimana Om? Udah nyoba. Travelnya tuh lumayan panjang. Oh ya, travelnya panjang. Dan shocknya itu bisa nahan boundary bone itu enak banget. Oh, dewasa suspensinya. Enggak. Iya dong. Begini, Bung Vita kalau ngomong dewasa tuh bisa bilang bisa keras, bisa enggak. Iya. Nggak keras sama sekali. Oke, empuk tapi empuk, nahan reboundnya juga nahan bagus. Reboundnya bagus. Jadi nggak empuk ada, tapi tidak mengayun sama sekali. Empuk dan dewasa. Oke.
Tenaga? Hah? Tenaga biasa aja. Tenaga biasa aja. Nah ini sekarang baru diproduksi dalam Remnya juga biasa aja. dalam setir kiri. Ya, nanti kalau akan ada setir dimasukin. kanan gimana? Kalau setir kanan itu nanti katanya dimasukin ke Indonesia. Mudah-mudahan. Iya. Ini pengen. Bagus loh ini bentuknya. Kita lihat dalamnya. Ni hao. Ni hao. Silakan Om. Wih, you can speak Indonesia. Oh yes, I can speak very good Indonesian. Yes. Digital semua dan sampai sini. Sampai ke bagian driver Kak, yang suka apa tuh nggak? AC-nya tombol, ada tombol-tombolnya. Oh tuh. iya. Fisik, dual zone climate control. Gimana menurut pendapat lo tadi? Untuk sebuah ladder frame ini enak. Bantingan suspensinya. Bantingan suspensi dibanding yang lama kan goyang banget Iya. kan, miring banget. Ini lebih stiff, body controlnya lebih baik. Jadi secara overall pas lewat jalannya kasar ya, apa mobilnya jadi terasa lebih refine. Nice. Tapi kita coba aja Om. Ya, jadi yang pertama kali akan masuk ke Indonesia itu sekarang udah ada BJ40 Plus dan sudah ada X55. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah BJ60 dan BJ30E yang masuk ke Indonesia. BJ40 ini yang all new akan ada yang nabrak. Ada yang nabrak. Iya, strukturnya. Instrukturnya. Strukturnya. Itu mobil nabrak trotoar keras banget BJ60 dan nggak apa-apa. Gak ada yang rusak. Dan nggak apa-apa. Peleknya nggak apa-apa, bannya nggak apa-apa, kaki-kakinya nggak apa-apa, dan bisa jalan lagi. Wow, kaget itu tadi. Jadi dia nggak dapet belokannya, instrukturnya. Dia sampai naik trotoar itu. Kalau mobil lain sih udah mengkang tuh kakinya. Ini enggak loh. Artinya cukup kuat. Nah ini balik lagi ke all new BJ40. Ini kita tunggu kehadirannya di Indonesia. Nah sekarang kita balik ke depan lagi sama petinggi-petingginya baik Indonesia. Ada Bu Megawati. Ini pasti kenal dong. Jepro Car Vlog. Om Jonathan Salim. Siap, Om Fitra. Yang sekarang jadi CEO-nya ya. Ya, Siap, betul. CEO dari Baik Indonesia. Wah. Oke, sekarang yang produk yang udah ada itu kan BJ40 Plus sama X55. dua. Nextnya yang mana nih? Nextnya kita bakal fokus ke BJ30 Om. 30 yang E, yang hybrid. Iya. Kita mau Waduh. bawa yang hybridnya ke Indonesia. Iya. Kita udah request. Dan juga harganya ini. di bawahnya BJ40 Plus katanya ya? di bawahnya. Wih, seru. Nah, kalau yang all new BJ40? Nah, itu kita masih kita lagi request juga ke pihak sininya untuk dibuatkan setir kanannya. Saat Oke. ini emang belum ada yang setir kanan. Jadi kita belum bisa bawa ke Indonesia. Ya semoga aja di lain kesempatan di kesempatan yang ada setir kanannya dan kita bisa bawa ke Indonesia. Satu lagi, BJ60. Nah, itu salah satu yang saya suka banget Iya. Om, BJ60 Om. Yang BJ60 rencananya di tahun depan kita akan masukin juga. Tapi tergantung dari si pihak baik globalnya. Balik lagi ke sana. Kalau memang dia sudah bisa membuatkan yang setir kanannya, kita akan masukkan dulu. Tapi memang nggak terlalu banyak. Kita lebih fokus ke BJ30 tetap. Tapi akan kita masukkan di tahun 2025. 2526. 2 tahun sih katanya prepare. Terus. Udah jadi bos APM, masih ngevlog nggak? Masih dong. Masih ya? Masih dong Om. Oke, kita lanjutin ke acara berikutnya. Oke, sekarang kita tinggal mau makan. Nah, ini saya mau kasih lihat BJ60 yang tadi ini nabrak. Lihat, nggak kenapa-napa, cuman velgnya hancur, tapi mobilnya masih bisa jalan. Ini luar biasa. Bannya kempes juga enggak, suspensinya patah juga enggak, velgnya aja hancur. Nah, ini kita juga akan kemudian ini ada baik X552 di sini. X55 ini sudah ada di Indonesia. Nah, kalau yang Arcfox ini mungkin masih menunggu waktu sampai bisa masuk ke Indonesia, termasuk yang Arcfox Kaola tadi. Ya, ternyata agenda acara berikutnya adalah berwisata. Ini mengunjungi Forbidden City, istana kekaisaran terakhir di
Cina ini dari tahun 1400-an dibuatnya, dan ini sekaligus seperti merimain lagi tentang heritage dari bangsa Tiongkok. Sudah lama sekali budaya mereka ada di dunia ini. Bahkan ada penemuan-penemuan mereka yang dipakai sampai sekarang. Kertas contohnya itu ditemukan oleh bangsa Cina juga. Dan perjalanan ini membuat mata saya juga melek dan jadi mengerti kenapa produk Cina yang dulu kita remehkan sekarang menjadi sangat bagus. Utamanya adalah karena persaingan di negara sendirinya juga luar biasa. Ada 1 miliar orang di sini, lebih 1 miliar lebih orang yang berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ada puluhan pabrikan mobil di sini yang berebut bersaing supaya bisa menjadi yang terbaik di negaranya, dan itu membuat produk mereka makin lama makin bagus sampai layak untuk ke pasar global. Dan mereka juga disokong oleh pemerintahnya, bukan hanya satu merek tapi banyak merek, dan mereka melakukan hukuman yang sangat kejam bagi para koruptor untuk membangun negara ini. Jadi banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari negara Cina ini, karena kita bangsa yang juga besar dan kita punya potensi yang banyak. Tapi anyway, terima kasih Baik Indonesia sudah mengajak kami ke sini, sudah mengajak saya untuk mencoba produk-produknya, baik yang sudah masuk ke Indonesia maupun yang masih akan masuk ke Indonesia. Sudah diberi kesempatan melihat pabriknya juga. Nggak sabar rasanya pengen mencoba produk Baik di Indonesia nantinya. Dan untuk perjalanan ini sampai di sini dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga ke channel Auto Driver karena saya membuat review dari Baik BJ30e di Auto Driver juga. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.